Bayangkan, seorang pria tua berjanggut putih, tubuhnya terbaring kaku di atas ranjang reot. Perutnya menggembung besar, kemerahan seperti bara api, kulitnya tegang, mengkilap, dan seolah hendak pecah. Wajahnya pucat, matanya membelalak menahan sakit, sementara air liur terus menetes dari sudut bibir. Tangannya gemetar, memegang perutnya yang terus membesar, menahan jerit yang tak pernah bisa terucap sempurna. Di samping ranjang, istrinya menggigil membaca ayat kursi, dan anaknya terduduk di lantai dengan kepala tertunduk malu dan takut. Semua terjadi mendadak, terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka azab itu datang saat rahasia kelamnya nyaris terbongkar. Tapi siapa sangka, lelaki yang disegani di kampung ini ternyata menyimpan kebiasaan yang menjijikkan dan haram. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Haji Karim. Orang-orang di kampung menyebutnya Haji 3 kali. Wajahnya tenang, ucapannya penuh wibawa, dan langkahnya selalu dituruti. Setiap Jumat, ia menjadi khatib. Setiap hari, rumahnya tak pernah sepi dari orang-orang yang minta nasihat agama, doa keberkahan, atau hanya sekadar mendengar petuah-petuah bijaknya. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumahnya besar, halamannya luas, dan di dinding ruang tamu tergantung foto-foto saat dirinya berada di depan Ka'bah. Bagi masyarakat sekitar, Haji Karim adalah simbol keberkahan. Tapi sayangnya, itu hanya topeng. Istrinya, Bu Halimah, tahu betul siapa suaminya saat tidak ada orang lain di rumah. Ia wanita sederhana yang tak pernah membantah, meski hatinya penuh luka. Ia sering mendapati baju suaminya bau asap daging yang aneh. Bukan aroma sate kambing, bukan juga ayam bakar, tapi lebih mirip bau lemak dan darah yang ia tak bisa jelaskan. Pak Haji punya kebiasaan aneh. Setiap malam Jumat, ia akan berangkat dengan motor tuanya, membawa tas kecil, dan berkata bahwa ia diundang ceramah ke masjid desa sebelah. Bu Halimah selalu mengangguk, tapi hatinya gelisah. Bukan hanya 1-2 kali. Kebiasaan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan setiap kali pulang, Pak Haji selalu membawa kantong plastik hitam kecil yang tak boleh disentuh siapapun. Disimpan di dapur, lalu hilang keesokan paginya. Namun, selama itu pula Bu Halimah diam. Ia bukan tidak curiga, tapi ia takut. Ia takut membuka aib suaminya. Ia takut memalukan nama keluarga. Sementara itu, anak mereka, Rizky, seorang pemuda 21 tahun yang sedang menempuh kuliah agama, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencium aroma asing dari dalam tas ayahnya saat tak sengaja terjatuh di teras. Saat dibuka sedikit, ia melihat plastik berlemak dan tulang yang bentuknya asing baginya. Hari itu, Rizky mulai menyusun rencana. Ia ingin tahu kemana sebenarnya sang ayah pergi setiap malam Jumat. Ia ingin tahu kenapa ayahnya yang selalu berceramah tentang halal haram justru membawa pulang bau daging yang menjijikan. Dan di malam Jumat berikutnya, Rizky pun mengendap, mengikuti motor tua ayahnya dari kejauhan. Ia membalut wajahnya dengan masker, bersembunyi di balik bayang-bayang pohon, membuntuti langkah yang selama ini tertutup kabut rahasia. Dan apa yang ia temukan membuat dunia di dalam dirinya runtuh seketika. Malam itu, angin berhembus pelan, langit mendung tanpa bintang, dan suara jangkrik seperti berhenti seketika saat Rizky mengikuti motor ayahnya melewati jalan kampung yang sepi. Lampu motor tua itu menembus kegelapan, membelah kabut tipis yang turun perlahan. Jantung Rizky berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya gemetar menggenggam setang motor, tapi ia terus mengikuti, menjaga jarak. Pak Haji Karim tidak sadar bahwa malam itu, ia dibuntuti anak kandungnya sendiri. Sekitar 30 menit melaju, motor itu berhenti di depan sebuah warung tua di tepi jalan kota kecil. Tak ada papan nama,
Hanya lampu redup dan aroma panggangan yang menusuk hidung. Rizky memarkir motornya jauh di ujung gang, lalu mengintip dari sela dinding kayu yang sudah lapuk. Ia melihat ayahnya masuk ke dalam warung dengan langkah yang penuh semangat. Wajahnya yang biasanya dingin berubah ceria. Matanya berbinar. Dari sela-sela itu, Rizky bisa melihat dengan jelas. Di dalam warung, seorang pria tua Bali menyambut Pak Haji dengan senyum lebar. "Seperti biasa ya, Haji," katanya. "Hari ini saya lapar sekali," jawab Pak Haji sambil tertawa pelan. "Buatkan yang besar, garing, dan banyak lemaknya." Tak butuh waktu lama, Rizky melihat sepiring besar daging babi guling disajikan. Kulitnya kecoklatan, minyaknya menetes, dan aroma dagingnya menguar kuat. Ayahnya langsung menyantapnya dengan rakus. Ia mencabik daging itu dengan tangan, menyuapkannya ke mulut tanpa ragu. Minyak menetes ke dagunya. Sesekali ia mendesah puas, sesekali tertawa kecil. Rizky nyaris tak bisa bernapas. Tenggorokannya tercekat, kepalanya berputar. Ia nyaris terjatuh saking lemahnya lututnya melihat kenyataan di depan matanya. Ayah yang ia hormati, guru agama di kampung, seorang haji 3 kali, memakan daging haram dengan penuh kenikmatan. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis dan marah yang berbaur jadi satu. Malam itu, dunia Rizky runtuh. Sosok panutan yang selama ini ia banggakan ternyata menyimpan dosa besar yang selama ini tersembunyi di balik sorban dan jubah putihnya. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang hancur. Di sepanjang perjalanan, wajah ayahnya saat melahap daging babi itu terus terbayang. Ia merasa ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi ia tahu, jika ia berbicara sembarangan, kehormatan keluarga akan hancur. Pagi harinya, Rizky duduk di meja makan bersama ibunya. Wajahnya muram. Bu Halimah memperhatikan anaknya dengan seksama, lalu bertanya pelan, "Kamu mengikutinya?" "Ya." Rizky menatap ibunya dan hanya mengangguk pelan. Tak ada kata yang keluar, hanya air mata yang menetes perlahan. Dengan suara bergetar, Bu Halimah berkata, "Ibu sudah tahu sejak lama, tapi ibu tak punya kuasa. Kalau kita bicara, kita bisa disalahkan. Malah mungkin diusir dari rumah ini." Rizky mengepalkan tangannya. "Bu, kita harus bicara sama ayah. Ini sudah keterlaluan. Dia bukan hanya memakan haram, dia menipu semua orang." Namun sebelum mereka sempat menyusun rencana, suara langkah berat terdengar dari arah ruang tamu. Pak Haji muncul dan tanpa ragu, melempar kantong plastik ke atas meja. "Ini," katanya dengan nada datar. "Buka. Makan. Kalian harus tahu rasanya, biar kalian paham. Jangan sok suci." Hari itu, ketegangan di dalam rumah itu tak lagi bisa ditutupi. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan wajahnya, dan badai yang lebih besar pun diam-diam mulai mendekat. Pagi itu, dapur rumah keluarga Haji Karim berubah jadi tempat yang paling mencekam. Plastik hitam yang dilempar ke atas meja oleh Pak Haji tergeletak di sana, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Bu Halimah menutup mulutnya, menahan mual. Sementara Rizky menatap kantong itu dengan rahang mengeras, menahan amarah yang hendak meledak. Pak Haji duduk di kursi panjang dengan wajah datar, menyalakan rokok, lalu berkata dengan nada tajam, "Kenapa? Takut. Ini yang membuatku kuat. Ini yang membuatku segar saat ceramah. Jangan jadi pengecut. Kalau kalian cinta aku, kalian harus ikut." Bu Halimah menatap suaminya dengan air mata menggantung di pelupuk mata. "Mas, kenapa harus babi? Kenapa tidak cukup dengan makanan halal? Bukankah kita sudah punya semuanya? Bukankah Mas sudah dihormati semua orang karena ilmu agama?" Pak Haji menyeringai. "Semua orang munafik. Mereka sembunyi-sembunyi juga makan haram. Bedanya, aku tidak munafik di hadapan Tuhan. Aku jujur dengan diriku sendiri." Ucapan itu menghantam hati Bu Halimah seperti palu godam. Ia berdiri pelan, lalu melangkah ke arah kamar, menahan tangis. Rizky mengikuti ibunya dengan wajah kelam.
Di dalam kamar, Bu Halimah menangis dalam diam. Rizky memegang tangan ibunya. Bu, kita harus bertindak. Ayah sudah melewati batas. Ia bukan hanya memakan haram, tapi kini memaksa kita ikut. Ini bukan lagi soal rahasia. Ini soal kehormatan dan akidah. Namun Bu Halimah hanya bisa menggeleng. Kita ini siapa? Nah, kita cuma istri dan anak. Dia yang pegang semua. Kalau kita melawan, kita bisa kehilangan segalanya. Rizky mengepalkan tangan. Lebih baik kita kehilangan segalanya daripada kehilangan iman, Bu. Aku akan bicara dengan ayah malam ini. Sore harinya, saat langit mulai menguning dan suara azan maghrib berkumandang, suasana rumah begitu hening. Pak Haji tidak ke masjid. Ia hanya duduk di teras dengan tatapan kosong ke arah langit. Rizky duduk di depannya, menatap mata ayahnya tanpa ragu. Ayah, izinkan aku bicara, katanya pelan tapi tegas. Apa yang ayah lakukan itu salah. Haram. Ini bukan soal kejujuran. Ini soal pelanggaran terhadap perintah Allah. Ayah sudah menipu semua orang. Aku tidak bisa diam. Pak Haji memalingkan wajah, lalu tertawa kecil. Jadi kamu mau jadi ustadz yang menasehati ayahmu? Hah? Sudah 2 semester kuliah agama. Kamu merasa lebih tahu dari ayahmu? Bukan begitu, ayah, jawab Rizky. Suaranya mulai bergetar. Tapi apa artinya haji 3 kali kalau ayah masih menyepelekan yang haram? Apa gunanya jadi panutan kalau perut ayah diisi sesuatu yang dilaknat Allah? Ucapan itu seperti cambuk. Pak Haji berdiri, membanting gelas kopinya ke lantai. Kamu kurang ajar, teriaknya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku kerja keras seumur hidup untuk kalian. Kalau aku mau makan apapun, itu urusanku. Kalian ini tinggal ikut, diam, dan jangan banyak tanya. Tangan Pak Haji terangkat, hampir menampar wajah anaknya. Tapi Bu Halimah tiba-tiba muncul, menahan tangannya dengan tubuh yang gemetar. Cukup, Mas. Jangan tambah dosa. Kalau memang mau tetap makan babi, makan saja sendiri. Tapi jangan paksa kami ikut masuk neraka. Pak Haji terpaku. Wajahnya merah padam. Nafasnya memburu. Ia menatap istri dan anaknya dengan mata menyala. Tapi kemudian, ia tak berkata sepatah kata pun. Ia melangkah pergi ke kamar dan mengunci pintu dengan keras. Malam itu, rumah yang dulu penuh ketenangan berubah menjadi medan perang sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Tapi luka di hati mereka menganga dalam diam. Dan malam itu juga 1 piring babi guling diletakkan di meja makan oleh Pak Haji. Sebagai bentuk perintah yang tak diucapkan, tapi wajib ditaati. Namun siapa sangka, di balik piring itu, azab yang sebenarnya sedang menunggu waktu untuk datang. Pagi itu, mentari belum benar-benar naik saat aroma daging panggang tercium dari dapur rumah Haji Karim. Tapi bau itu bukan aroma rendang, bukan pula sate kambing seperti biasanya. Bau lemak yang anyir, menyengat, dan tak sedap memenuhi ruangan. Di atas meja makan, tersaji 1 piring besar babi guling yang sudah dipanaskan ulang oleh Pak Haji. Kulitnya mengkilap karena minyak, dagingnya tampak empuk dan berminyak. Di sampingnya, ada 3 piring kosong. Pak Haji duduk paling ujung, memandangi makanan itu dengan sorot mata tajam. Tangannya menunjuk kedua piring kosong di depannya. Makan, katanya datar. Kalian makan bersamaku pagi ini. Aku sudah muak diperlakukan seperti penjahat di rumah sendiri. Bu Halimah berdiri kaku, tubuhnya gemetar, tapi ia tak bergerak mendekat. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Rizky, yang baru keluar dari kamar, melihat pemandangan itu dan langsung membeku. Ia menatap ibunya, lalu menatap ayahnya dengan sorot tajam. Ayah, katanya lirih, ini bukan rumah jagal. Ini rumah Muslim. Ayah, sadarlah. Jangan tambah dosa. Pak Haji berdiri, membalik kursinya dengan keras.
Kalian mau sampai kapan mempermalukan aku di rumah sendiri? Kalian pikir aku gila? Aku sudah jujur. Aku tidak munafik seperti mereka yang pura-pura alim tapi jajan yang haram di luar sana. Ia menendang kursi hingga terguling. Rizky berdiri tegap, menghadapi ayahnya. Kalau ayah mau terus makan daging haram itu, silakan. Tapi jangan pernah lagi paksa kami ikut. Kami masih takut sama Allah. Wajah Pak Haji memerah. Nafasnya memburu. Tapi kali ini, ia tidak membalas dengan amarah. Ia tertawa. Tertawa pelan yang dingin dan menusuk. Baiklah, katanya. Kalau kalian tidak mau ikut, kalian tidak berhak lagi ikut makan apapun di rumah ini. Jangan harap sepeser pun uang dariku. Jangan harap aku bayar kuliahmu. Rizky. Ia berjalan ke dapur, mengambil plastik hitam yang lain dari dalam lemari, dan membawanya ke kamar. Pintu dikunci. Tak ada suara. Bu Halimah terduduk di lantai. Bahunya bergetar menahan tangis. Rizky mendekap ibunya, memeluknya erat, seakan menahan agar hatinya tak pecah. Hari itu, rumah Haji Karim benar-benar berubah. Penuh kebekuan. Tak ada satupun yang menyapa. Tak ada doa yang terdengar. Tak ada bau wangi nasi hangat. Hanya aroma daging haram yang menggantung di udara. Menjelang siang, Pak Haji keluar dari kamar. Wajahnya tampak pucat. Tapi ia tetap melangkah ke meja makan, lalu duduk sambil membuka plastik baru yang ia bawa. Di dalamnya, potongan besar babi guling. Ia menyuapkan potongan pertama ke mulut, lalu mengunyah dengan pelan. Tiba-tiba ia terbatuk. Tangannya menggenggam lehernya sendiri, lalu ia memukul dadanya. Bu Halimah menoleh panik. Rizky langsung berdiri. Ayah, panggilnya. Tapi Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya terus memukul dadanya, lalu terduduk lemas. Nafasnya pendek, matanya berair, lalu tangannya jatuh ke samping. Piring itu terbalik. Daging itu tumpah ke lantai. Beberapa detik kemudian, ia muntah. Bukan hanya makanan, tapi darah bercampur lendir merah kehitaman. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Perutnya mulai terasa kaku, dan mulai membesar. Rizky panik. Bu, ini gak beres. Mereka berdua mengangkat tubuh Pak Haji dan membawanya ke tempat tidur. Tapi tubuhnya semakin berat. Perutnya membengkak cepat, seperti ditiup dari dalam. Kulitnya memerah. Nafasnya seperti orang tenggelam, tersengal dan tercekik. Bu Halimah menutup mulutnya, ketakutan. Rizky menatap ayahnya dengan bingung, panik, dan gemetar. Hari itu bukan lagi hari biasa. Hari itu adalah hari ketika daging haram yang selama ini ia banggakan mulai memakan tubuhnya dari dalam. Pagi itu, dapur rumah keluarga Haji Karim berubah jadi tempat yang paling mencekam. Plastik hitam yang dilempar ke atas meja oleh Pak Haji tergeletak di sana, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Bu Halimah menutup mulutnya, menahan mual. Sementara Rizky menatap kantong itu dengan rahang mengeras, menahan amarah yang hendak meledak. Pak Haji duduk di kursi panjang dengan wajah datar, menyalakan rokok, lalu berkata dengan nada tajam, "Kenapa? Takut. Ini yang membuatku kuat. Ini yang membuatku segar saat ceramah. Jangan jadi pengecut. Kalau kalian cinta aku, kalian harus ikut." Bu Halimah menatap suaminya dengan air mata menggantung di pelupuk mata. "Mas, kenapa harus babi? Kenapa tidak cukup dengan makanan halal? Bukankah kita sudah punya semuanya? Bukankah Mas sudah dihormati semua orang karena ilmu agama?" Pak Haji menyeringai. "Semua orang munafik. Mereka sembunyi-sembunyi juga makan haram. Bedanya, aku tidak munafik di hadapan Tuhan. Aku jujur dengan diriku sendiri." Ucapan itu menghantam hati Bu Halimah seperti palu godam. Ia berdiri pelan, lalu melangkah ke arah kamar, menahan tangis. Rizky mengikuti ibunya dengan wajah kelam. Di dalam kamar, Bu Halimah menangis dalam diam.
Rizky memegang tangan ibunya. Bu, kita harus bertindak. Ayah sudah melewati batas. Ia bukan hanya memakan haram, tapi kini memaksa kita ikut. Ini bukan lagi soal rahasia. Ini soal kehormatan dan akidah. Namun Bu Halimah hanya bisa menggeleng. Kita ini siapa? Nah, kita cuma istri dan anak. Dia yang pegang semua. Kalau kita melawan, kita bisa kehilangan segalanya. Rizky mengepalkan tangan. Lebih baik kita kehilangan segalanya daripada kehilangan iman, Bu. Aku akan bicara dengan ayah malam ini. Sore harinya, saat langit mulai menguning dan suara azan maghrib berkumandang, suasana rumah begitu hening. Pak Haji tidak ke masjid. Ia hanya duduk di teras dengan tatapan kosong ke arah langit. Rizky duduk di depannya, menatap mata ayahnya tanpa ragu. Ayah, izinkan aku bicara, katanya pelan tapi tegas. Apa yang ayah lakukan itu salah. Haram. Ini bukan soal kejujuran. Ini soal pelanggaran terhadap perintah Allah. Ayah sudah menipu semua orang. Aku tidak bisa diam. Pak Haji memalingkan wajah, lalu tertawa kecil. Jadi kamu mau jadi ustadz yang menasehati ayahmu? Hah? Sudah 2 semester kuliah agama. Kamu merasa lebih tahu dari ayahmu? Bukan begitu, ayah, jawab Rizky. Suaranya mulai bergetar. Tapi apa artinya haji 3 kali kalau ayah masih menyepelekan yang haram? Apa gunanya jadi panutan kalau perut ayah diisi sesuatu yang dilaknat Allah? Ucapan itu seperti cambuk. Pak Haji berdiri, membanting gelas kopinya ke lantai. Kamu kurang ajar, teriaknya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku kerja keras seumur hidup untuk kalian. Kalau aku mau makan apapun, itu urusanku. Kalian ini tinggal ikut, diam, dan jangan banyak tanya. Tangan Pak Haji terangkat, hampir menampar wajah anaknya. Tapi Bu Halimah tiba-tiba muncul, menahan tangannya dengan tubuh yang gemetar. Cukup, Mas. Jangan tambah dosa. Kalau memang mau tetap makan babi, makan saja sendiri. Tapi jangan paksa kami ikut masuk neraka. Pak Haji terpaku. Wajahnya merah padam. Nafasnya memburu. Ia menatap istri dan anaknya dengan mata menyala. Tapi kemudian, ia tak berkata sepatah kata pun. Ia melangkah pergi ke kamar dan mengunci pintu dengan keras. Malam itu, rumah yang dulu penuh ketenangan berubah menjadi medan perang sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Tapi luka di hati mereka menganga dalam diam. Dan malam itu juga 1 piring babi guling diletakkan di meja makan oleh Pak Haji. Sebagai bentuk perintah yang tak diucapkan, tapi wajib ditaati. Namun siapa sangka, di balik piring itu, azab yang sebenarnya sedang menunggu waktu untuk datang. Pagi itu, mentari belum benar-benar naik saat aroma daging panggang tercium dari dapur rumah Haji Karim. Tapi bau itu bukan aroma rendang, bukan pula sate kambing seperti biasanya. Bau lemak yang anyir, menyengat, dan tak sedap memenuhi ruangan. Di atas meja makan, tersaji 1 piring besar babi guling yang sudah dipanaskan ulang oleh Pak Haji. Kulitnya mengkilap karena minyak, dagingnya tampak empuk dan berminyak. Di sampingnya, ada 3 piring kosong. Pak Haji duduk paling ujung, memandangi makanan itu dengan sorot mata tajam. Tangannya menunjuk kedua piring kosong di depannya. Makan, katanya datar. Kalian makan bersamaku pagi ini. Aku sudah muak diperlakukan seperti penjahat di rumah sendiri. Bu Halimah berdiri kaku, tubuhnya gemetar, tapi ia tak bergerak mendekat. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Rizky, yang baru keluar dari kamar, melihat pemandangan itu dan langsung membeku. Ia menatap ibunya, lalu menatap ayahnya dengan sorot tajam. Ayah, katanya lirih, ini bukan rumah jagal. Ini rumah Muslim. Ayah, sadarlah. Jangan tambah dosa. Pak Haji berdiri, membalik kursinya dengan keras. Kalian mau sampai kapan mempermalukan aku di rumah sendiri? Kalian pikir aku gila?
Aku sudah jujur. Aku tidak munafik seperti mereka yang pura-pura alim tapi jajan yang haram di luar sana. Ia menendang kursi hingga terguling. Rizky berdiri tegap, menghadapi ayahnya. Kalau ayah mau terus makan daging haram itu, silakan. Tapi jangan pernah lagi paksa kami ikut. Kami masih takut sama Allah. Wajah Pak Haji memerah. Nafasnya memburu. Tapi kali ini, ia tidak membalas dengan amarah. Ia tertawa. Tertawa pelan yang dingin dan menusuk. Baiklah, katanya. Kalau kalian tidak mau ikut, kalian tidak berhak lagi ikut makan apapun di rumah ini. Jangan harap sepeser pun uang dariku. Jangan harap aku bayar kuliahmu. Rizky. Ia berjalan ke dapur, mengambil plastik hitam yang lain dari dalam lemari, dan membawanya ke kamar. Pintu dikunci. Tak ada suara. Bu Halimah terduduk di lantai. Bahunya bergetar menahan tangis. Rizky mendekap ibunya, memeluknya erat, seakan menahan agar hatinya tak pecah. Hari itu, rumah Haji Karim benar-benar berubah. Penuh kebekuan. Tak ada satupun yang menyapa. Tak ada doa yang terdengar. Tak ada bau wangi nasi hangat. Hanya aroma daging haram yang menggantung di udara. Menjelang siang, Pak Haji keluar dari kamar. Wajahnya tampak pucat, tapi ia tetap melangkah ke meja makan, lalu duduk sambil membuka plastik baru yang ia bawa. Di dalamnya, potongan besar babi guling. Ia menyuapkan potongan pertama ke mulut, lalu mengunyah dengan pelan. Tiba-tiba ia terbatuk. Tangannya menggenggam lehernya sendiri. Lalu ia memukul dadanya. Bu Halimah menoleh panik. Rizky langsung berdiri. Ayah, panggilnya. Tapi Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya terus memukul dadanya. Lalu terduduk lemas. Nafasnya pendek, matanya berair. Lalu tangannya jatuh ke samping. Piring itu terbalik. Daging itu tumpah ke lantai. Beberapa detik kemudian, ia muntah. Bukan hanya makanan, tapi darah bercampur lendir merah kehitaman. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Perutnya mulai terasa kaku, dan mulai membesar. Rizky panik. Bu, ini gak beres. Mereka berdua mengangkat tubuh Pak Haji dan membawanya ke tempat tidur. Tapi tubuhnya semakin berat. Perutnya membengkak cepat, seperti ditiup dari dalam. Kulitnya memerah. Nafasnya seperti orang tenggelam, tersengal dan tercekik. Bu Halimah menutup mulutnya. Ketakutan. Rizky menatap ayahnya dengan bingung, panik, dan gemetar. Hari itu bukan lagi hari biasa. Hari itu adalah hari ketika daging haram yang selama ini ia banggakan, mulai memakan tubuhnya dari dalam. Sore itu langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Tapi di dalam rumah Pak Haji Karim, badai sudah lebih dulu datang. Bukan badai angin, bukan hujan deras tapi azab yang menyelinap diam-diam, mematikan, dan tak terbendung. Di kamar belakang, Pak Haji terbaring kaku di atas kasur kapuk yang usang. Tubuhnya berkeringat deras. Nafasnya ngos-ngosan. Tapi yang paling mencolok adalah perutnya, yang membengkak seperti balon air panas. Kulitnya memerah pekat, tegang, dan terlihat seperti bisa meledak kapan saja. Bu Halimah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Wajahnya pucat pasi. Rizky mondar-mandir panik di depan kamar. Ia baru saja menelepon bidan desa, karena puskesmas sedang tutup. Tak ada klinik yang buka hari itu. Beberapa warga yang mendengar kabar pun mulai berdatangan. Mereka hanya bisa mengintip dari balik pintu, lalu saling berbisik pelan. Tak percaya. Haji Karim sakit apa? Kok badannya bengkak begitu? Astagfirullah. Katanya muntah darah ya. Bidan Sulastri datang tergesa, membawa tas kecil berisi peralatan medis seadanya. Begitu masuk kamar dan melihat kondisi Pak Haji, langkahnya langsung terhenti. Innalillahi, ini bukan penyakit biasa. Gumamnya pelan. Ia mendekat, memeriksa nadi, menekan perut yang keras seperti batu,
lalu memeriksa bola mata yang nyaris tak bergerak. Pak Haji masih sadar, tapi wajahnya menyiratkan kesakitan yang tak bisa dilukiskan kata. "Ada apa dengan perutku?" gumam Pak Haji pelan. Suaranya lirih seperti angin sekarat. "Pak, saya harus jujur," kata Bu Bidan, pelan tapi tegas. "Ini seperti reaksi toksik. Bisa jadi ada sesuatu yang merusak sistem pencernaan dan menyerang lambung." Rizky berdiri di belakang Bidan, lalu bertanya dengan suara pecah. "Apa karena makanan haram, Bu?" Bidan terdiam sejenak. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi ia pun tahu, tubuh Pak Haji sedang dilanda azab yang tak tertolak. "Saya sarankan segera dibawa ke rumah sakit besar. Ini tidak bisa ditangani di rumah," ucapnya akhirnya. Tapi ketika mereka hendak mengangkat tubuh Pak Haji ke tandu, ia menolak. Dengan sisa tenaga, ia mencengkeram selimutnya. "Tidak, jangan bawa aku keluar," desisnya. "Biarkan aku di sini. Biarkan aku mati di rumahku." Semua yang mendengar kata-kata itu tercekat. Pak Haji sadar, tubuhnya tak lagi normal. Sadar bahwa ada yang sedang menghakimi dirinya secara langsung. Hari mulai gelap. Azan maghrib berkumandang, tapi suara itu terdengar jauh. Seperti gema yang tenggelam di dalam lautan rasa sakit. Sementara di dalam kamar, Pak Haji terus merintih. Perutnya makin besar. Urat-urat di tubuhnya menonjol, dan keringatnya berubah menjadi bau busuk yang menusuk. Bu Halimah tak kuasa lagi menahan tangis. Ia memegang tangan suaminya, menangis dalam diam. Rizky berdiri di pojok kamar, menunduk, tak sanggup lagi menatap ayahnya. Semalaman, tak ada satupun yang bisa tidur. Setiap 5 menit, Pak Haji menjerit, menggeliat, lalu terdiam kembali. Terkadang ia menangis. Terkadang ia mencakar dinding, terkadang hanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Dan malam itu, ia mulai mengigau, menyebut satu nama berulang-ulang. "Maafkan aku. Allah, maafkan aku." Tapi entah, apakah penyesalan itu datang terlalu terlambat. Udara pagi itu terasa berat dan dingin. Langit mendung menggantung rendah di atas rumah Pak Haji Karim. Di dalam kamar, tubuh renta itu masih terbaring, tak mampu bangkit, tak mampu duduk, bahkan untuk berguling pun tak sanggup. Perutnya kini menggelembung sebesar ember air, memerah pekat seperti luka bakar. Bau busuk menguar dari pori-porinya, menyebar ke seluruh rumah. Bu Halimah duduk di sisi ranjang, membaca istighfar lirih tanpa henti. Bibirnya kering, matanya sembab. Sementara Rizky berdiri di balik pintu, menahan isak dengan wajah yang menunduk dalam. Ia sudah tak tega melihat penderitaan ayahnya. Namun ia juga tak bisa menghapus bayangan babi guling yang pernah disajikan ayahnya di atas meja makan mereka. Tiba-tiba Pak Haji menggerakkan tangannya. Jemarinya gemetar. Matanya yang sayu terbuka perlahan. Ia menatap Bu Halimah yang berada di sampingnya, dan dari sudut matanya mengalir air mata. "Halimah," suaranya lirih, terputus-putus. Aku salah." Bu Halimah menahan nafas. Suaminya yang selama ini keras kepala, akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. "Aku, rakus, aku tahu, aku melanggar perintah Allah," ucap Pak Haji, tersendat oleh tangis yang menggumpal di tenggorokan. Ia menangis. Tangis yang tak ditahan, tak malu, tak terhormat. Tangis seorang lelaki tua yang selama ini memakai topeng suci, tapi dalam sunyi telah mencicipi najis yang dilaknat langit dan bumi. "Setiap malam Jumat, aku makan itu. Sendirian, aku bilang itu obat, padahal itu nafsu. Halimah, aku bodoh." Suaranya melemah, seperti angin terakhir dari pelita yang hampir padam. Bu Halimah tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan suaminya yang dingin. Air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan tangan yang ia genggam. Dari luar pintu, Rizky mendengar semua. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia masuk ke kamar, duduk di lantai di samping ranjang, dan mencium tangan ayahnya yang gemetar. "Ayah," ucap Rizky lirih. Suaranya pecah.
Kalau ayah masih diberi kesempatan, mohonlah ampun pada Allah. Hanya Dia yang bisa menerima taubat hambanya. Pak Haji memejamkan mata. Bibirnya mulai komat-kamit. Ia membaca istighfar berulang-ulang, meski lidahnya mulai kaku, meski dadanya mulai berat. Waktu seolah berhenti. Tak ada yang bergerak di dalam kamar itu. Hanya suara lirih, penuh sesal, dan nafas yang satu persatu mulai berat, mulai putus. Dan di sela istighfarnya, Pak Haji berbisik, "Aku malu, aku hina, ampuni aku ya Allah." Tangis meledak dari Bu Halimah. Rizki menggenggam lengan ayahnya erat-erat. Azab itu bukan lagi rasa sakit di perut, tapi rasa sesak di hati, saat kebenaran datang terlambat dan penyesalan menunggu maut. Namun, belum selesai semua. Karena dosa yang disembunyikan, tak hanya menyakitkan tubuh, tapi akan membakar nama baik di hadapan manusia. Pagi itu langit masih mendung, seolah enggan memberi cahaya pada rumah Haji Karim. Di balik jendela, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa Pak Haji sakit keras. Perutnya membengkak, wajahnya pucat dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Tak ada yang percaya pada awalnya. Haji Karim, yang selama ini jadi panutan desa, yang ceramahnya selalu ditunggu di masjid, tiba-tiba dikabarkan terkapar tak berdaya. Satu persatu, warga mengintip lewat pintu yang terbuka. Sebagian hanya berdiri di teras, sebagian lainnya berbisik pelan di ujung jalan. "Benarkah itu Pak Haji? Kok katanya muntah darah ya? Apa ini penyakit aneh? Atau hukuman dari Allah?" Di dalam rumah, suasana jauh lebih menyesakan. Bu Halimah nyaris tak kuat menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para tetangga yang mulai mengetuk pintu. Sementara itu, Rizki berdiri di sudut ruang tamu. Wajahnya kaku. Di tangannya, ada satu kantong plastik hitam yang tadi pagi ia temukan di dalam lemari dapur. Tanpa sengaja. Di dalamnya, masih tersisa tulang dan lemak daging-daging yang bahkan ia tak sanggup sebut namanya. Hatinya gemetar. Tapi langkahnya pelan menuju para tetangga yang menunggu di luar. Dengan wajah menunduk, suaranya lirih tapi cukup terdengar oleh semua orang yang berdiri di halaman. "Bapak saya sakit karena ulahnya sendiri," ucap Rizki perlahan. Semua mata menoleh padanya. Hening. Angin berhenti. Bahkan suara burung pun tak ada. "Selama ini, beliau menyembunyikan sesuatu dari kalian, dari kami semua, sesuatu yang tidak layak dilakukan seorang haji." Lanjutnya, Bu Halimah menutup mulutnya. Air mata mengalir. Ia tahu, anaknya akan membuka segalanya. Tapi tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Luka sudah menganga, dan bau dosa sudah menyebar kemana-mana. Rizki menatap satu persatu wajah para tetangga. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menggigil. Ia ingin kejujuran menggantikan aib yang selama ini ditutup rapat. "Setiap malam Jumat, bapak saya pergi menyantap daging haram, babi guling," katanya. Suara itu menusuk seperti petir yang menggelegar. Beberapa orang terperangah. Sebagian saling memandang dengan mulut ternganga. Seorang ibu menutup mulutnya dengan syal, seolah tak percaya. "Sudah bertahun-tahun, dan kami baru mengetahuinya belum lama ini. Kami sudah menasehati, tapi beliau marah, dan akhirnya memaksa kami diam." Rizki tak melanjutkan. Ia menunduk dalam, membiarkan keheningan berbicara. Beberapa tetangga terisak. Seorang bapak tua menyender ke dinding rumah. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani berkata. Karena sosok yang selama ini dihormati, ternyata menyimpan najis dalam rahasia. Dari dalam kamar, terdengar suara Pak Haji mengerang. Suaranya lemah, tapi cukup untuk membuat semua orang mendengar. "Astagfirullah, astagfirullah. Aku salah, aku hina." Rizki berbalik, menutup pintu rumah perlahan. Ia tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Karena yang terpenting bukan lagi nama baik keluarganya, tapi menyelamatkan iman ayahnya sebelum nyawa diambil seutuhnya. Namun, azab itu belum berakhir.
karena tubuh Pak Haji mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih menyeramkan. Malam mulai turun, tapi cahaya lampu di rumah Pak Haji Karim tak kunjung dinyalakan. Rumah itu remang, sunyi, seperti liang sepi sebelum kubur. Suasana mencekam membungkus seluruh sudut ruangan. Di dalam kamar, tubuh Pak Haji masih terbujur lemah, tapi kali ini berbeda, jauh lebih menyeramkan daripada siang tadi. Perutnya sudah tak sekadar membesar. Kini kulit di sekelilingnya mulai tampak gelap, membiru, lalu menghitam perlahan seperti daging busuk. Bau busuk yang lebih tajam keluar dari pori-pori kulitnya. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Nafasnya lambat dan berat. Tangannya kaku, tubuhnya dingin, tapi ia belum mati. Rizky menatap dari balik pintu dengan wajah ngeri. Ia tak berani masuk kamar. Sementara Bu Halimah terduduk di pojok ruangan, membaca ayat kursi dengan suara gemetar, menahan rasa takut yang menggigilkan seluruh tubuhnya. "Bu, kenapa tubuh ayah kayak gitu?" bisik Rizky pelan, tapi penuh gemetar. Seperti bukan manusia hidup, tapi juga belum mati. Bu Halimah tak menjawab. Ia hanya terus membaca doa. Tubuhnya berkeringat dingin. Sementara di luar, warga sudah mulai bergumam-gumam dalam ketakutan. Mereka mendengar kabar kondisi Pak Haji dari mulut ke mulut, dan sebagian menyaksikan sendiri dari sela jendela terbuka. Tak sedikit dari mereka yang mulai merasa bahwa ini bukan lagi sekadar penyakit, tapi hukuman dari langit. Pak Haji terdiam lama. Tapi tiba-tiba, tubuhnya berkedut keras. Urat di lehernya menegang. Ia mengerang, lalu menggigit bibirnya sampai berdarah. Suara seperti desisan keluar dari mulutnya. Panas, panas sekali. Kenapa? Kenapa panas?" teriaknya tiba-tiba. Rizky dan Bu Halimah terlonjak. Mereka langsung mendekat. Tapi sebelum sempat menyentuh, kulit perut Pak Haji melepuh satu demi satu. Muncul gelembung kecil yang perlahan pecah mengeluarkan cairan bening, lalu nanah. "Bu, ini bukan luka biasa," teriak Rizky. Pak Haji menjerit. Ia menggeliat keras. Tubuhnya kejang. Tapi kejang itu hanya separuh, karena bagian tubuhnya yang lain sudah kaku. Tangannya dingin membatu, tapi wajahnya memerah seperti bara. Suara istighfarnya patah-patah, terbata, tapi terus keluar dari mulutnya. "Astagfirullah, astagfirullah, panas ini, tolong. Rizky, air, air." Rizky mengambil gelas, menyuapkan air ke bibir ayahnya. Tapi anehnya, air itu keluar lagi dari mulut bagian samping yang robek karena gigitan sendiri. Darah menetes. Napas Pak Haji berbunyi berat seperti deru mesin tua yang sekarat. Dadanya naik turun pelan. "Kenapa Allah tidak mengambil nyawaku saja?" desisnya lirih. Bu Halimah menunduk, menangis. Sementara Rizky hanya bisa menatap ayahnya dengan hati remuk. Sosok yang dulu mereka puja, kini tergeletak seperti mayat hidup. Separuh tubuhnya hidup, separuh lainnya membusuk, seakan Allah menunda kematiannya, untuk membiarkan dirinya merasakan akibat dari daging haram yang pernah ia nikmati dengan bangga. Di tengah keputusasaan itu, suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Tapi suara itu tak mampu menenangkan rumah yang penuh jeritan. Justru terasa seperti peringatan bahwa malam ini adalah malam penebusan. Namun belum ada yang tahu bahwa azab ini masih akan terus berlanjut hingga subuh menjelang. Langit dini hari berwarna kelabu. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Angin berhembus pelan, tapi tak membawa kesejukan. Rumah Haji Karim kini bukan lagi rumah seorang tokoh agama, melainkan rumah duka yang belum berisi jenazah. Hanya seorang lelaki tua yang menunggu ajal dalam keadaan menyedihkan. Tubuh Pak Haji kini tinggal sebatas daging yang rusak. Perutnya masih membengkak, tapi kulit di sekitarnya mulai robek kecil, mengeluarkan nanah kental berbau menyengat. Setiap kali ia bergerak, cairan itu mengalir dari sela-sela luka, membasahi kain kasurnya yang sudah lusuh. Tak ada dokter yang mau datang. Tak ada tetangga yang berani masuk.
Bahkan para tokoh agama desa pun enggan menyentuhnya, takut jijik, atau mungkin malu melihat orang yang dulu mereka hormati kini membusuk di depan mata. Bu Halimah tetap di sampingnya. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tapi ia bertahan. Meski rasa takut merayapi seluruh tubuh, ia tahu ia tak bisa meninggalkan suaminya dalam keadaan begini. Rizky duduk tak jauh, bersandar di dinding, matanya sembab, pikirannya kosong. Di sela-sela kesakitan yang mengoyak tubuhnya, Pak Haji membuka mata perlahan. Napasnya semakin pelan, tapi cukup untuk mengucap kalimat yang membuat dada Rizky bergetar. Rizky, bawakan aku peci putihku, yang dulu ku beli di Mekah. Rizky ragu, tapi ia bangkit. Dari lemari tua, ia mengambil peci itu. Diberikannya ke ayahnya yang terbaring seperti bangkai bernyawa. Pak Haji memeluk peci itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi kain putih yang dulu selalu ia pakai saat khutbah di masjid, saat ia dipuji, saat ia dielu-elukan sebagai panutan umat. Kini peci itu basah oleh air mata penyesalan dan darah dari sudut bibirnya yang pecah. Aku bukan siapa-siapa, semua topengku sudah runtuh, ucapnya lirih. Tak ada jawaban. Rizky hanya menunduk. Ia tidak ingin membenarkan, juga tidak ingin menyalahkan. Tapi ia tahu harga diri ayahnya sudah tak tersisa. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di luar rumah. 3 orang warga datang membawa seorang ustadz dari desa sebelah. Ustadz Mabrur, seorang lelaki tua dengan wajah teduh, memasuki rumah dengan langkah tenang. Ia sudah mendengar tentang kondisi Haji Karim. Tapi saat masuk ke kamar, langkahnya terhenti. Wajahnya pucat. Subhanallah, gumamnya pelan. Ia menatap tubuh Pak Haji yang membusuk, lalu menunduk dalam. Pak Haji mencoba bangkit, tapi tak sanggup. Ia hanya bisa mengangkat tangan kanan yang gemetar, mencoba menyentuh tangan Ustadz Mabrur. Aku ingin meminta maaf di hadapanmu, di hadapan semua orang. Aku bukan haji sejati, aku hanya penipu. Ucapnya terisak, suaranya parau. Ustadz Mabrur mendekat. Ia duduk di samping ranjang, menatap mata Pak Haji dalam-dalam. Allah Maha menerima taubat, Haji Karim. Tapi dosa kepada manusia butuh pengakuan, butuh keberanian. Pak Haji mengangguk pelan. Bawa semua warga, biar mereka tahu, biar mereka maki aku, biar mereka tahu aku hina. Rizky menggenggam tangan ayahnya. Ia menahan tangis. Bagaimanapun, itu ayahnya. Tapi ia juga tahu ini adalah puncak kehancuran harga diri seorang haji yang selama ini hidup dalam kebohongan. Malam itu, warga dikumpulkan. Satu persatu datang ke depan rumah. Di ruang tamu, Pak Haji dibaringkan di atas kasur tipis. Tubuhnya ditutup selimut, hanya wajah pucatnya yang terlihat. Ia memohon maaf pada semua. Ia mengakui semuanya. Ia menceritakan kebiasaan makannya. Ia menyebut satu persatu dosa yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dan tak ada yang membalas makian. Tak ada yang mencaci. Karena semua orang terdiam, menyaksikan sendiri bagaimana kehinaan itu menampakkan diri tanpa perlu kata-kata. Tubuh yang membusuk, bau yang menusuk, dan air mata yang terus mengalir dari wajah yang pernah mereka hormati. Namun, waktu belum berhenti. Karena ajal belum juga datang. Dan di sisa malam itu, Pak Haji akan dihadapkan pada detik-detik terakhir yang paling mengerikan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jarum jam seakan berhenti berdetak. Angin yang biasanya berhembus di sela-sela genting kini hilang entah kemana. Rumah Pak Haji Karim berubah menjadi tempat paling sunyi di desa itu. Semua suara menghilang, kecuali satu, rintihan pelan dari seorang lelaki yang menunggu ajal, tenggelam dalam azab dan penyesalan. Pak Haji terbaring di ruang tamu yang sengaja dikosongkan. Tubuhnya sudah tak bisa digerakkan sama sekali. Dari perut hingga kakinya bengkak dan membusuk. Bau anyir bercampur darah, nanah, dan keringat busuk meresap ke seluruh ruangan. Ustadz Mabrur, Bu Halimah, dan Rizky duduk di sampingnya. Beberapa tetangga memilih menunggu di teras.
tak kuasa menahan aroma tajam dari dalam rumah. Lampu temaram menyoroti wajah Pak Haji yang pucat pasi. Bibirnya mulai menghitam. Bola matanya bergerak pelan, menatap ke langit-langit, lalu ke wajah istri dan anaknya yang kini setia menemaninya dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Rizky, gumamnya lirih, lebih seperti desah napas yang menyakitkan. Kalau aku mati, jangan kuburkan aku dekat orang-orang saleh, aku tidak pantas. Rizky memejamkan mata. Air matanya jatuh. Tapi ia tak mengeluarkan suara. Hatinya perih. Tapi ia tahu malam ini akan menjadi akhir dari semuanya. Ia memegang tangan ayahnya, yang dingin dan kurus, lalu membisikkan kalimat tauhid ke telinganya. Ucapkan, Yah la ilaha illallah. Pak Haji menggerakkan bibirnya pelan. Nafasnya berat. Dadanya naik turun seperti ombak yang hendak surut. Ustadz Mabrur mulai membaca surat Yasin. Suaranya pelan namun mantap, seolah mengantar jiwa yang sedang bertarung di batas kehidupan. Tiba-tiba tubuh Pak Haji kejang. Ia menggeliat sekali, lalu tubuhnya kaku. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya terbuka setengah, dan dari sela bibirnya mengalir darah kental. Bu Halimah menjerit lirih, menutup mulutnya sambil gemetar. Rizky mencium tangan ayahnya yang mulai dingin membeku. Tapi belum selesai. Beberapa detik kemudian, dari perut Pak Haji terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara air mendidih. Semua orang di ruangan itu mematung. Perut itu kembali bergerak, kecil, tapi jelas. Seolah ada sesuatu yang meronta dari dalam. Kulitnya berdenyut. Luka yang membusuk di sisi perutnya tiba-tiba meledak pelan, mengeluarkan cairan hijau gelap bercampur darah. Rizky mundur. Tak kuat. Bu Halimah menutup mata dan membaca istighfar keras-keras. Ustadz Mabrur bangkit, wajahnya pucat, tapi ia tetap melanjutkan bacaan Yasin, meski suaranya mulai bergetar. Dan akhirnya, setelah keheningan panjang, tubuh itu tak lagi bergerak, tak lagi bernafas. Mata yang terbuka perlahan meredup, mulut yang menganga perlahan membisu. Pak Haji meninggal dalam kondisi yang tidak utuh, dalam keadaan tubuh rusak, dan bau busuk yang menyiksa setiap orang yang hadir. Azab itu bukan hanya membuat tubuhnya menderita, tapi juga merenggut kehormatannya. Ia meninggal bukan sebagai tokoh agama, bukan sebagai haji 3 kali, tapi sebagai manusia yang dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Dan malam itu, desa kecil itu menjadi saksi bahwa seberapapun tinggi gelar seseorang, tidak akan bisa menutupi najis yang disembunyikan dari manusia, namun tidak dari pandangan Allah.